Pendeta Daniel Alexander. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yakobus untuk Shalom. Ya. Terima kasih Pak Yakobus dan Temor memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi di hari ini. Terima kasih untuk Pak seperti ini pemuji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Samuel yang memberikan background sedikit tentang Tiongkok. Luar biasa. Ini yang di IG saya, di Facebook saya gabung cukup banyak saudara kita dari Melbourne ada, dari Calgary, ya, dari Frankfurt, dari Den Haag, dari Rotterdam, puji Tuhan, ya dari Amsterdam, ya. Nah kita boleh belajar bersama-sama. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang doa syafaat. Saya ulangi lagi, kita akan belajar tentang doa syafaat. Saya harap saudara jangan banyak bertanya dulu tentang apa yang saya mau bagikan. Karena apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan itu pasti akan membongkar habis konsep berpikir kita tentang doa yang selama ini kita salah. Maafkan saya. Selama ini kata doa itu cuma satu arah. Kita dengan Bapa di surga. Ya, 99 sekian persen. Kalau dikatakan gereja, mari kita berdoa. Lihat, 99%. Isinya cuma 3 hal. 1 pasti minta. 2 pasti lapor. Nah yang ketiga ini yang saya bilang kita ini kurang ajar. Merintah Tuhan. Menyuruh Tuhan. Lagi sekali. Doa yang selama ini kita lakukan. Itu cuma satu arah. Dan isinya rata-rata 3 hal ini. Minta, lapor, nyuruh. Maaf kalau ada yang tidak setuju. Saya minta tenang dulu, belajar sampai selesai waktu ini. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka itu doa dari agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, saya meneliti mengapa semua agama yang mengajarkan doa atau sembahyang itu pasti isinya 3 ini. Suatu hari waktu Roh Kudus menunjukkan itu saya syok. Maaf ya saudara. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak mengajarkan umatnya untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Saya ulangi. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak mengajarkan umat agama-agama itu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Nah, kita dengar kata sesaji, ya, artinya mempersembahkan sesuatu. Dan lihat, kita keturunan Tionghoa, kalau Imlek seperti ini, wih, mau memberi semuanya yang terbagus buat Tuhannya. Nah ini yang membuat saya syok waktu Roh Kudus memberitahukan ini. Kenapa? Karena kita merasa sudah memberi sesuatu kepada Tuhan, maka kita berhak untuk memerintah Tuhan. Karena aku sudah memberi. Wih, kaget sekali. Maka itu mengapa pengajaran perpuluhan di dalam gereja membuat orang yang merasa sudah memberi banyak kepada Tuhan. Mereka merasa, ya Tuhan harus tolong aku dong. Karena aku sudah memberi kok. Waduh, waktu Roh Kudus buka itu saya kaget. Ternyata salah. 4 negara yang Pak Yakobus tadi ceritakan sebelum kita mulai. Saya tahu sejarah itu. Tentang Kubalaikan. Tentang Mahatma Gandhi. Tentang Jepang yang minta misionaris. Tentang peristiwa G30 SPKI.
Nah kalau yang 4 ini, 3 ini saya alami sendiri. Tahun 65. Saudara, ada berapa gereja menolak orang yang mau percaya Tuhan Yesus. Karena takut. Saya masih ingat gereja saya, gereja Pantai Kosta di Indonesia. Nggak begitu besar. Berapa waktu setelah peristiwa itu, loh ini kok orang jadi banyak dari mana? Sampai nggak muat saudara gereja itu. Karena tiap kali ibadah minggu ada tambahan, ada tambahan. Ternyata saudara-saudara kita yang sedang panik hari-hari itu. Karena pemerintah Indonesia mewajibkan harus punya agama. Nah ini yang saya kagum kepada pekerjaan Roh Kudus. Ternyata saudara-saudara kita itu di antara berapa agama yang disahkan di Indonesia, mereka lebih milih ke Kristen. Tapi saudara, nggak cuma di gereja di mana saya ada hari itu, tapi dengar banyak cerita. Gereja-gereja lain di kota-kota lain orang datang. Tapi sedih, takut gembalanya hilang kairos itu. Nah dari kesaksian Pak Yakobus tadi, maka kita harus merubah konsep doa kita. Mari kita mulai dengan Ibrani 7 ayat 25. Nah Pak Samuel, Pak Sam, kalau ada Alkitab bahasa Mandarin, nanti bisa menolong kita yang nggak bisa bahasa Mandarin ini untuk mencari pendalaman Ibrani 7 ayat 25. Nah saudara, inilah kata syafaat yang tertulis di dalam kitab suci kita. Ibrani 7 ayat 25. Ada yang menayangkan Alkitab di Zoom? Kalau tidak ada, saya baca dari Alkitab saya. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Saya harap semua membuka Alkitab. Oh, terima kasih. Udah kecil sekali. Baik, saya akan baca dari buku saya. Ya, Alkitab saya. Ibrani 7 ayat 25. Udah? Begini firman Tuhan. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Ya, kalau saudara buka terjemahan lama, begini. Nah kata syafaat itu ada di ayat ini. Begini ya terjemahan lama. Oleh sebab itulah Yesus berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Tuhan oleh sebab dia. Sedangkan ia, Yesus, hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Nah inilah satu-satunya dalam perjanjian baru kata syafaat. Syafaat itu dari bahasa Arab. Intercede bahasa Inggrisnya. Nah pengantara bahasa Indonesianya. Nah itu Tuhan Yesus. Menjadi pengantara, pensyafaat mereka. Saya ulangi lagi ya. Karena itu Yesus sanggup juga ya, menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan, sebab Yesus hidup senantiasa. Saudara, saya mau terima kasih diperbesar ini ya. Nah, begini saudara, pelan-pelannya. Satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sejak dia naik ke surga sampai nanti datang kembali seperti janjinya. Saya ulangi, tolong perhatikan kata senantiasa. Satu-satunya ayat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru
yang memberitahu gereja sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai dia datang kembali seperti janjinya. Dia itu ngapain? Ternyata Ibrani 7 ayat 25 inilah satu-satunya ayat yang memberitahu dia ngapain di surga sambil menunggu waktu untuk dia datang. Ternyata yang dikerjakan Tuhan Yesus senantiasa, terus menerus, tidak stop, adalah bersyafaat untuk manusia yang belum diselamatkan. Wih, saudara, ini luar biasa. Jadi di surga, sejak dia naik ke sana sampai nanti datang kembali, dia nggak ngapa-ngapain selain menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Lalu kita disuruh apa? Oke, kita buka Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Berharap lewat pertemuan ini ada istilah baru, saya baru sadar kemarin. Saya pikir saudara ini salah nulis. Morning prayer. Ternyata more-nya itu more lebih baru neng. Saya bilang, wah hebat juga ini Pak Yakobus ini. Haleluya. Morning. Saya pikir ini salah nulis kali. Kok ada E-nya? Morning. Ternyata ini memang pelayanan saudara kita ini. Terima kasih Pak Yakobus. Ada istilah baru. Iya. Iya. Yohanes 17 ayat 21. Oh, maaf. Saya salah dulu. Sebentar. Bukan ayat 21. Tunggu. Ayat 20. Maaf, ayat 20. Ya. Perhatikan. Wah, terima kasih Bapak. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, jadi Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Getsemani, ini doa yang luar biasa. Papa, aku nggak cuma berdoa untuk murid-muridku ini, tidak. Tapi apa? Terima kasih Bob, anak saya dari Nabire, beri komen. Ya, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi, perhatikan ini. Untuk orang-orang, saya tambahkan satu kata pendek, yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Wih, saya kaget. Saudara perhatikan. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk saudara dan saya. Doanya apa? Doa yang sangat luar biasa itu ada di ayat yang bentar. Ini penting sekali. Kenapa kita didoakan oleh Tuhan Yesus? Karena dia nggak rela membiarkan kita tertinggal di dunia. Karena kita dalam bahaya kalau kita ada dalam dunia ini. Sebentar, bantu saya. Ada ayat begini di Yohanes 17. Aku tidak meminta mereka. Oh, ayat 15. Ayat 15. Ini doa yang mengharukan, saudara. Aku tidak meminta, Papa, supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Nah, kalau saudara mendengar kalimat ini, sebetulnya Tuhan Yesus itu ingin minta Papa supaya kita diambil dari dunia. Tapi dia nggak minta. Kenapa? Satu, sebetulnya dia sayang kita luar biasa. Dia ingin kita pergi bersama dia. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena kita punya tugas. Saya baca lagi ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau, ini mengharukan saudara. Papa, aku tidak minta supaya murid-muridku ini kau ambil dari dunia, pergi bersamaku ke surga. Enggak. Oh, terima kasih. Tetapi supaya engkau
melindungi mereka daripada yang jahat. Mengharukan gak doa ini, saudara? Lalu kalau kita ditinggalkan di dunia, tugas kita ini apa? Ayat 20 tadi. Begini. Ternyata yang didoakan bukan cuma kita yang dia kasih. Tetapi yang dia doakan juga, perhatikan ayat 20. Tetapi juga aku berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-muridku ini. Sadar gak? Bahwa saudara dan saya punya tugas untuk memberitakan nama Yesus. Maka itu tadi Pak Yakobus memulai dengan 4 kisah sejarah. Kubalaikan, Mahatma Gandhi, Jepang minta misionaris, dan peristiwa G30S. Kairos Tuhan lewat. Karena kita lupa bahwa ada doanya Tuhan Yesus. Perhatikan saya pakai kalimat ini. Biarlah yang belum sadar hari ini saudara sadar. Doa ini belum ditutup oleh Tuhan Yesus. Kalau istilah kita, doa ini belum diamenkan oleh Tuhan Yesus. Betul tidak? Kenapa belum amin? Karena selama di dunia ini masih ada orang yang belum dengar tentang nama Yesus. Belum pernah tahu ada orang yang mau mati untuk orang itu. Maka Tuhan Yesus belum amenkan doa ini. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa mengamenkan doa ini? Saudara dan saya. Kalau kita menjadi pensyafaat mereka. Nah, kalau saudara dan saya menjadi pensyafaat bersama dengan Tuhan Yesus, maka di dunia ini gak ada lagi orang yang tidak pernah dengar dan tahu tentang nama yang dahsyat itu dan tentang penyelamat itu. Maka Yesus akan doa terus. Gak amen-amen. Maka saya pakai istilah Jawa. Kebuangetan tenan kita ini. Ngerti kata itu? Keterlaluan kita ini. Maaf, jangan tersinggung. 99% kalau kita doa syafaat, isinya begini. Tuhan selamatkan Tiongkok. Tuhan selamatkan orang-orang Banten. Selamatkan orang-orang Sunda. Oh Tuhan selamatkan orang-orang Madura. Dengan teriak-teriak sepertinya rohani. Saudara sadar enggak? Doa itu memusingkan Tuhan. Begini pusingnya Tuhan dengan kelakuan kita ini. Dengar ya. Hei murid-muridku. 2000 tahun yang lalu aku menyuruh kamu. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Dan seterusnya. Aku yang menyuruh kamu. Akan balik lagi menemui kamu. Kenapa kamu nyuruh aku lagi? Selamatkan, selamatkan. Nah kalau kita dengan Tuhan suruh-suruhan, yang pergi terus siapa? Maka itu para pendoa syafaat hari ini harus bertobat. Maaf saya berkata. Jadi doa syafaat itu bukan merintah Tuhan. Contoh lain. Maaf, ini saya alami nggak 1 kali, nggak 2 kali. Diundang gereja, biasanya saya datang selalu lebih awal, biasanya. Kalau nggak ada alasan tertentu. Nah suatu kali, ini pertama kali pengalaman saya. Ya karena ibadah belum dimulai, jadi belum
banyak orang yang datang. Terus saya ngelihat ada beberapa saudara. Saya pikir mereka itu bersihkan kursi. Loh, bersihkan kursi kok nggak bawa lap atau kemucing istilahnya, bulu ayam itu. Terus saya itu deketin, kok ini orang ngomong. Ya ampun saudara, saya kaget. Ternyata mereka ini pendoa gereja itu ngelilingi bangku-bangku kosong sambil tumpang tangan. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk memenuhi bangku-bangku ini. Wih, saudara, ini kesalahan fatal. Lagi sekali, dia menyuruh kita pergi mencari jiwa. Kan kurang ajar kita menyuruh dia yang cari jiwa itu. Maaf. Kalau ada yang tersinggung, ya saya harus minta maaf. Tapi ini kebenaran dan saudara yang salah. Pergilah kamu. Contoh kecil, tapi ini fatal. Tolong jawab. Yang kita baca di Alkitab. Dengar baik-baik. Yang kita baca di Alkitab. Itu sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Biar yang tersinggung itu bertobat hari ini. Tolong jawab. Yang tertulis dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Cepat jawab. Sembuhkan. Sembuhkan. Terima kasih Pak Yakobus. Tapi yang kita lakukan, doakan orang sakit. Mari kita doakan. Ini kan salah. Pasti ada yang beralasan. Loh, saya kan bukan dokter. Nah, itu alasan. Menyembuhkan orang sakit itu perintah. Walaupun bukan dokter. Amin. Pakai 3 cara. 1. Hukum Musa. Ya, Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis apa saja yang boleh dimakan dan apa saja yang nggak boleh dimakan. Semua dokter begitu bertemu pasien, yang pertama ditanya, pola makan saudara bagaimana? Betul tidak? Saya orang Jawa, saya pakai istilah ini. 80% lebih orang sakit itu goro-goro cuang keming geragas, saudara. Maaf, saya pakai istilah Jawa. 80% orang sakit karena mulutnya rakus. Nah, ini loh masalahnya. Kenapa yang papa larang untuk kita makan itu enak semua? Betul tidak? Perintah kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi yang sakit hati, kecewa, putus asa, patah semangat, mengeringkan tulang. Jadi yang pertama kalau kita diperintah menyembuhkan orang sakit, ajari saudara kita itu pola makan yang benar. Kedua, ajari mereka untuk tidak stres, tidak benci, tidak dendam, tidak sakit hati, tidak kecewa. Hati yang gembira adalah obat. Maka itu orang gila itu jarang sakit. Tapi bukan berarti Tuhan bilang kamu gila dulu baru sembuh. Enggak, maaf. Yang ketiga, Yohanes 7 ayat 23. Istirahat, aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Yohanes 7, 23. Maka itu kalau kita kunjungan ke orang sakit, pamit pulang, pasti kalimat terakhirnya begini. Banyak istirahat ya saudara, banyak istirahat. Terima kasih Pak Nenggolan. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan. Ini kalimat yang tepat. Seluruh tubuh seorang manusia. Mengapa harus ada kata seluruh?
Kenapa nggak cukup kata, karena aku menyembuhkan tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Nggak bisa. Maka itu dokter spesialis itu banyak. Spesialis otak, spesialis saraf, spesialis mata. Untuk mata pun spesialisnya macam-macam. Untuk retina, untuk kornea, untuk THT, macam-macam lagi. Kardiolog, onkolog. Ya, betul nggak? Bagian ginjal. Beda. Tulang. Ortopedinya pun macam-macam. Wih, maka itu kata ini tepat. Seluruh tubuh seorang manusia. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kapan? Menurut Yohanes 7:23, orang itu sehat di hari Sabat. Sabatnya itu artinya istirahat. Istirahat itu bukan fisiknya, tapi otak ini loh. Pikiran ini loh. Maka itu orang yang stres gak bisa tidur. Pikirannya ngomong terus. Jangan-jangan besok bagaimana? Nanti mau apa? Nah itu dia. Maka itu dokter kan sudah memberitahu. 60% orang yang meninggal karena COVID, itu bukan COVID-nya yang membunuh dia. Stresnya itu loh. Betul tidak saudara? Stresnya itu yang membunuh. Maaf, yang masih percaya Sabat itu Sabtu, hari ini harus dirombak pola pikir saudara. Bayangkan, menurut Yohanes 7 ayat 23, Sabat itu bukan Sabtu, tapi setiap hari. Maaf, kita nggak bisa diskusi karena waktu. Nah, yang percaya Sabat itu Sabtu, begini masalahnya. Kalau orangnya itu sakitnya hari Minggu, nunggu Sabtu baru bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Bisa-bisa Kamis atau Jumatnya sudah mati duluan. Nggak sampai nunggu Sabtu. Maaf saya berkata. Jelasnya, sembuhkan orang sakit itu tugas murid-murid Yesus. Dengan mengajari pola makan sehat, nggak boleh stres, masuk istirahat. Dalam istirahat itu miliatan sel yang dipakai sepanjang hari hidup mati diganti yang baru karena istirahat. Wah, firman itu luar biasa. Oke, saya kembali ke Ibrani 7:25. Coba lihat. Mungkin Pak Nenggolan bisa tayangkan Alkitab yang satu ayat itu. Karena buat saya lebih gampang melihatnya. Ibrani 7:25. Perhatikan ini saudara. Ini penting sekali. 7 ayat 25. Ibrani. Karena itu Yesus sanggup juga. Sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Bapa. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pensyafaat mereka. Nah, saya mau tambahkan ayat ini untuk mempermudah pengertian kita. Siapa yang pernah bertanya sampai hari ini belum ketemu jawabannya? Ketika Tuhan kita doa di Getsemani, mengapa dia minta ditemani oleh 3 murid yang terpilih? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Nah, kalau saudara belum pernah tahu jawabannya, mengapa dia cari teman? Masa nggak bisa doa sendiri? Maka jawabannya di sini. Ternyata sampai hari ini, waktu Yesus senantiasa berdoa syafaat untuk sisa manusia yang belum diselamatkan karena belum dengar nama itu. Tuhan Yesus tetap cari teman sebagai pendoa bersama dia. Itu saya kaget. Nah, misalnya hari ini misal saat ini saya beri contoh. Tuhan sedang mikir Tiongkok.
Nah, kalau saudara dan saya menjadi teman doanya sekarang ini untuk Tiongkok, maka Tuhan akan ajak kita ikut mikirin Tiongkok. Lalu Tuhan akan beri tugas kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk Tiongkok. Jadi bukan kita merintah, Tuhan selamatkan Tiongkok, lawat Tiongkok Tuhan. Maaf ya, saya tunjukkan fakta dulu. Lagi sekali jangan ada yang tersinggung atau marah. Ini pendoa syafaat ini ya. Di ruang doa, ada sekian banyak orang doa. Wah, Tuhan, misalnya ini sekarang daerah banjir, Subang, ya Pantura, pantai utara Pulau Jawa, banjir besar. Tuhan selamatkan orang-orang di Pantura, di Subang, di mana lagi? Pamanukan atau mana saya nggak tahu. Sampai ke Pati, banjirnya. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. 2 minggu kemudian, ini para pendoa biasanya ngecek. Hei, dengar kabar gak? Bagaimana di Subang? Bagaimana di Pati? Ya, Pantura itu. Maaf. Saudara sadar gak? Yang saudara cek itu siapa? Ngerti pertanyaan saya? Yang saudara cek siapa? Setelah 2 minggu saudara doa syafaat. Katanya syafaat. Dengan dar-der-dor menyuruh Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan selamatkan. Ini ada yang jawab di Zoom. Betul. Yang saudara cek Tuhan sudah kerja atau belum? Ampun. Nah itu loh kurang ajarnya kita. Untung Tuhan gak kayak saya suka tersinggung. Maaf. Kalau Tuhan model saya tak pelintir gulumu. Loh Tuhan kok diperintah terus dicek. Sudah kerja atau belum? Haleluya. Seharusnya begini kalau kita doa syafaat. Selesai amin. Mari kita tanya dulu. Di sana itu perlu apa? Dokter? Amin. Perlu guru? Yes. Perlu bawa makanan? Jadi cari dulu di sana itu lagi butuh apa. Terus kita akan utus orang-orang saudara-saudara kita sesuai yang mereka butuhkan. Amin. Nah, saya berikan kalimat ini. Jadi doa syafaat itu artinya Tuhan kerjasama dengan kita untuk mikirkan apa yang Tuhan pikirkan untuk suatu daerah. Lalu kita pergi sama-sama kerja dengan Tuhan. Itu artinya doa syafaat. Jadi jangan main perintah saja. Ngeri sekali. Ngerti nggak ini saudara? Nah, saya beri kesaksian. Desember 81. Lewat dua orang hamba Tuhan. Satu Dr. Lau di Kudus. Ya, nama Indonesianya Dr. Lukas. Jalan Pemuda nomor 60. Bersama dengan seorang hamba Tuhan di Ungaran, Bapak Samuel Elkana, yang dipercaya Tuhan mengelola Bukit Doa Getsemani. Desember 81, 2 hamba Tuhan ini cari saya. Akhirnya ketemu, dulu belum ada handphone 81. Saya pikir kenapa saya dicari? Mereka bilang, ada hamba Tuhan namanya Raymond Eng dari Malaysia. Punya beban untuk berangkat ke Shanghai. Tahun 82 waktu Imlek. Februari 82. Nah dia ingin cari hamba Tuhan. Orang muda di Indonesia yang punya hati untuk mahasiswa. Karena hari-hari itu ada kegerakan Roh Kudus
di antara mahasiswa Universitas Shanghai. Nah, Pak Raymond Eng ini datangi Pak Samuel dan Dr. Lukas. Mereka dua nunjuk saya. Waduh, saya takut, saudara. Kenapa? Karena Indonesia nggak ada hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Saya berkata begini, berangkatnya gampang, lah pulangnya. Kalau saya ditangkap tentara komunis, aduh saya takut. Tapi Roh Kudus kuat mendorong saya untuk menerima. Nah, di sini arti Ibrani 7:25. Hari-hari itu Tuhan sedang mikir Tiongkok. Siapa mau jadi teman doanya? Nggak tahu bagaimana lewat dua hamba Tuhan itu saya yang dipilih. Ya udah saya nyerah. Maka 82 saya ke Tiongkok pertama kali. Masih susah. Betul, Deng Xiaoping waktu itu merombak Tiongkok. Richard Nixon, Presiden Amerika pertama yang datang ke Tiongkok. Tahun 76. Nah ini 82 baru 6 tahun. Saudara, saya masih ikut, maaf ya, ngaduk sapi tank, kotoran orang, dipikul, dimasukkan guci-guci, didorong. Saya hidup dengan mereka. Masih susah. Saya belum pernah ketemu negara yang begitu banyak orang gila. Kecuali Tiongkok waktu itu. Nah orang gilanya bukan gila marah-marah, ngamuk, tidak. Gila diem saja. Karena cuci otaknya komunis. Wih sadis saudara. Komunis itu kalau nyuci otak orang. Begitu sadisnya. Sampai orang itu dibuat lupa namanya sendiri. Orang itu dibuat lupa siapa dia. Jadi diem saja. Kalau nggak diajak berdiri ya duduk. Tidur pun sambil duduk. Kalau nggak ditawari makan ya nggak bisa makan. Lapar ya diam. Wih saya ngeri. Lihat begitu jahatnya komunis. Betul yang Pak Samuel katakan. Saya hadir di gereja-gereja bawah tanah. Nggak bisa puluhan orang. Wih ditangkap. Dan mereka kalau kumpul nggak lebih dari 30 menit. Tidak boleh lebih. Saya hidup dengan mereka waktu itu. Saya melihat, wah Tuhan luar biasa. Amin. Jadi Tuhan itu cari saudara dan saya untuk menjadi teman doa. Nah, 89 bulan Agustus saya ada di Pasadena, California. Saya sudah mapan pelayanan di Amerika. Saya tinggal di rumahnya Pak Adi Sutanto, Dr. Adi Sutanto, pendiri JKI, ya Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Tiba-tiba saya dapat buku. Itu Agustus 89. From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa? Bukan from Jerusalem to Indonesia. Jack, papi senang kamu hadir. Ini anak saya yang polisi di Nabire. Ikut hadir. Aman ya Jack, Nabire? Ya. Saudara, begitu selesai saya baca buku From Jerusalem to Irian Jaya. Saya jelas dengar suara. Daniel, kamu ke sana. Saya tanya, kapan Tuhan? Akhirnya April 90. Setelah saya menyiapkan diri sejak Agustus 89. April 90. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura. Lalu saya ke Wamena. Dan sampai hari ini kami suami istri dan anak-anak masih ada di Papua. Karena hari itu Tuhan sedang bersyafaat untuk Papua. Siapa yang mau pergi ke sana? Saya diajak jadi teman doanya Tuhan Yesus untuk mikir Papua. Nah saya nggak cuma berdoa, Tuhan selamatkan Papua. Tidak. Saya tanya, apa yang harus saya buat? Itu bersyafaat menjadi teman doanya Tuhan Yesus. Maka itu para pensyafaat hari ini berubah sikap saudara. Jangan pensyafaat merasa paling dekat dengan Tuhan, yang lain tidak. Maaf. Jadilah teman doa Yesus untuk tahu. Bagian terakhir.
Kejadian 18. Mulai ayat 16. Judulnya betul. Ya, judulnya. Lihat Kejadian 18 ayat yang ke-16. Ayo, judulnya apa di Alkitab saudara? Saya baca ya judulnya. Ya. Ada yang sudah ketemu? Apa judulnya? Tolong dibaca. Kejadian 18 ayat 16. Judulnya apa? Doa syafaat Abraham. Nah, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa. Nah, yang belum pernah baca teliti, saya akan beritahu hari ini. Baca ayat 16 sampai ayat 33. Ternyata tidak ada satupun kalimat doa dari Abraham untuk Sodom. Tapi kenapa judulnya ditulis doa syafaat Abraham untuk Sodom? Yaitu karena tradisi agama. Lalu apa yang Abraham lakukan waktu dia bersyafaat untuk Sodom? Baca dengan teliti. Nggak bisa sekarang karena waktu. Yang dilakukan Abraham adalah diskusi dengan Yahweh Tuhan. Setelah diskusi, Yahweh Tuhan menunjukkan angka yang ditawarkan Abraham. Kalau ada 50 orang benar di situ, apakah engkau akan menghukum yang benar bersama yang tidak benar? Yahweh Tuhan menjawab, Bram, dijauhkan kiranya daripadaku menghukum orang benar bersama orang tidak benar. Kalau aku temukan ada 50 orang benar di negeri itu, aku nggak menghukum. Terus diskusi, bukan doa. Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan begini, Tuhan. Enggak. Abraham diskusi. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Hari ini ubah cara doa syafaat kita. Jangan cuma seperti rembu. Tuhannya lari. Takut mbok bedil. Maaf. Ditembak dengan apa? Dengan nyerocosnya mulut kita ini. Tanpa memberi kesempatan. Dia diskusi dengan kita. Maaf saya berkata. Ketemu orang sakit. Jangan langsung tumpang tangan. Terus diusek-usek begitu kepalanya. Dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Ajak diskusi. Saudara kenapa sakit? Itu pola makan bagaimana? Sudah ngampuni mertua belum? Nah. Sudah bebaskan orang punya utang belum? Begitu. Terus bagaimana pola istirahat saudara? Itu doa syafaat. Bukan cuma merintah-merintah Tuhan. Oke ya? Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Supaya kita menjadi teman doanya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara doakan Tiongkok hari ini, setelah kita doa, ayo diskusi. Siapa yang ke sana harus apa? Itu doa. Maaf. Nah, saya sedang mendoakan Xi Jinping. Serius, ini orang jahat saudara. Juli 2018 kalau saya nggak salah. Ya, Juli 2018 dia mengangkat diri menjadi presiden Tiongkok seumur hidup. Wih, sejak itu dia jadi jahat. Saya doa begini, Tuhan, jangan dia seperti Nebukadnezar yang merasa raja paling hebat, maka dibuat gila oleh Tuhan sampai seperti binatang. Masih ingat itu? Nah, Roh Kudus ingatkan saya ini. Siapa yang bisa mengingatkan Xi Jinping kalau ada apa itu jalur ke sana? Ingatkan. Memang Tiongkok ini luar biasa. Hebat sekali negara ini. Sekarang sedang ribut dengan Taiwan. Dengan Hong Kong. Amerika diancam. Ya, Joe Biden diancam oleh Xi Jinping. 2 hari ini saya ikuti berita. Saudara, sungguh kalau dia tidak bertobat, maka Tuhan akan izinkan dia direndahkan. Karena dia itu mau menyamai Tuhan.
Dia ingin menyamai kaisar-kaisar hebat di Tiongkok zaman dulu. Tuhan gak akan diam. Karena di negeri itu ada lebih 50 orang benar. Yang Tuhan pasti perhitungkan mereka. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan pada Pak Yakobus. Amin. Amin. Thank you, Gordon. Sama-sama. Nyanyi satu pujian. Haleluya. Silakan Joy. Berikan pada kami Amin. Amin. hati yang mengasihi, Amin. jiwa-jiwa Yang belum mengenal kasih Bapa. mereka yang dalam gelap, Mereka yang tersesat, hati kami ikhlas seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, itu tugas kami. keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan ini doa kami. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, lah bangsa sujud kepadamu. Apa yang tulus layani kudus yang disembah, yang disembah, yang disembah. Firman-Mu telah disampaikan, Kau terus bicara melebihi dari apa yang hamba-Mu dapat sampaikan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih lagi rendah hati, dan kami percaya hikmat-Mu akan terus menyertai hamba-Mu, perlindungan, kesehatan, segala kebaikan-Mu, seluruh anak-anak rohani yang bimbingnya, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kami Terima kasih. berdoa terjadi. Haleluya. Semua berkata, Amin. 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 Haleluya. Minta waktu sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman. Biasanya kita 6:30 selesai, tapi ini luar biasa hari ini. Kita akan semua libur juga kan ya. Nah, kalau kemudian saya simpulkan, ini kan hari-hari tahun ini kan kita claim year of integrity, so ya. Dan ternyata pagi ini kita ngomong integrity dalam hal doa, gitu. Integrity dalam hal doa. Saya jadi tiba-tiba ingat pusaka lama, apa itu ora et labora, ora et labora. Artinya apa itu? Berdoa dan Bekerja. Ya kan ya, ini berdoa dan bekerja. Ada kalimat bagus bilang gini, without God we cannot do anything, but without us God will do nothing. Itu. Jadi tanpa Tuhan kita memang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa kita Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Betul, Pak Yakobus, bacakan ayatnya. Itu ada ayatnya, Amos 3 ayat 7. Pak Robert ini biasanya paling hafal ayat, Pak. Iya, Amos 3 ayat 7. Tolong dibaca. Ayat 7, tolong baca yang kencang, Pak Robert. Amos 3 ayat 7. Betul yang Pak Yakobus katakan itu. Betul, ya. Ya, Amos 3 ayat 7. Amos 3. Ayat 7. Ya, Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, itu dia. Amin. Sungguh Tuhan itu nggak ngapa-ngapain kalau nggak kerjasama dengan kita. Menyatakan keputusannya. Lanjut Pak Yakobus. Yes, jadi jangan ada yang miskom bahwa aku nggak boleh doa, bukan gitu ya. Betul, bukan. Iya. Ya, jangan sampai itu. Jadi kita ngomong integriti itu ini ternyata ya integrit. Jadi doa dan dengar Tuhan mau kita lakukan apa, kan gitu ya, Bapak ya. Ya, betul sekali. Jangan ada khawatir juga di hati lah. Tapi kalau ke China misalnya gitu, gimana caranya? Nah, nanti dulu soal caranya, saya percaya hari-hari ini tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan bisa bukakan cara. Banyak ngobrol. Ini sama ada tiap hari kita ketemu di Modibeda sama Pak Samuel Apapuk kita, gitu. Nanti kan makin banyak nanya, makin gitu ya. Tuhan bisa bicara lewat saudara-saudara seiman kita. Nah, jangan khawatir, segala cara sekarang bisa ditembus. Tembok Cina yang di belakang saya ini tebalnya memang two-way traffic kereta kuda di atas benteng ini. Tapi ini bisa ditembus dengan kuasa Tuhan, dengan passion, hati sama Tuhan, bisa ditembus dengan teknologi apapun sekarang tidak ada yang mustahil. Haleluya, amin. Amin. Ujung jari ada ujung bumi ada di ujung jari kita sebetulnya hari-hari ini. Kita tinggal buka laptop, tinggal bahasa Ibraninya, kemudian tinggal dudul. Dudul. Tinggal dudul ya, link ID password, kita bisa menjangkau ujung-ujung bumi sekarang ini. Jadi kita bisa melakukan jauh lebih besar. Bisa juga secara fisik, tidak mustahil. Itu kalau Tuhan kasih strateginya kan gitu kan ya. Amin. Tapi pokoknya pagi ini kita tangkap satu hal, integrity. Ya toh, jangan merintah Tuhan aja, tapi kita buka Tuhan mau suruh apa ini buat morning prayer. Amin. Haleluya. Amin. Untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan tidak nyuruh malaikat. Tuhan tunggu. Kenapa? Tuhan tidak tunggu malaikat karena malaikat tidak ditebus. Kita ini yang utang. Kita yang punya utang jiwa-jiwa. Amin. Amin. Kita adalah Amin. tebusannya. Itu sebabnya Tuhan mau pakai kita. Amin. Saudara, saya
kali dalam sejarahnya Cina nggak merayakan Imlek 2020 Wuhan, ya saudara. 2021. 2020 kemarin, nggak tahu sekarang yang sekarang saya nggak tahu 2020 kemarin. Oh iya, ya sorry. Itu ya sebelumnya itu sebelum mereka tuh mau pamerkan apa ya saudara, searching ya, itu saya baca mau pamerkan matahari buatan dan bulan buatan, ya pakai nuklir sih, iya, bulannya sebetulnya mau dipamerkan waktu Cap Gomeh gitu untuk menerangi daratan Cina, tapi semua itu tidak Tuhan izinkan. Amin. Ketika pandemi itu meledak di sana dan kemudian ke seluruh dunia. Saudara, saya percaya ini waktu Tuhan sudah sangat singkat. Kita kalau mau gendeng-gendengan sama Tuhan ya sekarang ini. Haleluya. Haleluya, tidak ada waktu yang paling cocok untuk gendeng-gendengan sama Tuhan, untuk habis-habisan sama Tuhan, untuk iya atau tidak sama sekali. Inilah waktunya. Amin. Apa bilang Tuhan? Amin. Ya saudara, yuk kita hampiri lagi ya hadirat Tuhan. Amin. Korden, kali ini aku minta sediaan korden. Jangan pergi dulu. Boleh Enggak, doa, masih di sini. boleh doa buat kita semua. Sekalian tutup doa untuk morning prayer pagi ini. Ya, satu hal kami rindu supaya ada passion untuk akan jiwa-jiwa. Jadi, Pak Yakobus tentang Ibu Sisilia berdoa. Oh iya, boleh Bu Sisil wakili doa dulu ya. Ya, nanti baru Siap. Dalam doa ya. Oke. Sekali lagi yuk menyanyikan pujian tadi. Ini tugas kami ya. Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau mengirimkan koden ke antara kami untuk mengajar kami bagaimana kami harus menjadi bersyafaat ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, ada hari yang baik untuk kami memberkati Cina ya Tuhan. Amin. Biarlah damai sejahtera Kami memberkati Tiongkok, Tuhan. Tiongkok. segala akal menjadi bagian dari bangsa Cina. Roh takut akan Tuhan dan kekudusan-Mu Tuhan menjadi pakaian dari bangsa Cina. Yang baik, yang benar, yang mulia, yang kudus, yang manis didengar menjadi pikiran dari bangsa Cina. Amin. Turunlah Tuhan keselamatan dan pertobatan buat bangsa Cina. Mau untuk pemimpinnya Xi Jinping ya Tuhan. Ya Tuhan Biarlah Yesus. pertobatan dan keselamatan Amin. Terjadi untuk Tiongkok, Tuhan. Untuk Tiongkok. Kami Terima bersyukur kasih. ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk kami, menyiapkan setiap kami yang mendengar dan diberi beban oleh Engkau ya Tuhan untuk
jiwa-jiwa. Kami tahu jiwa-jiwa di Cina begitu banyak yang belum mengenal Engkau. Ya, Dan Tuhan betapa Yesus. hatimu merindukan mereka untuk datang kepadamu. Siapakah yang akan diutus? Engkau juga yang mengenal kami. Sebenarnya kami takut ya Tuhan, tapi kami tahu takut bukan datang daripadamu. Biarlah Engkau yang memberi bebanmu sehingga kami boleh berani Tuhan. Walaupun di dalam usia nama kami yang Yesus tidak kami pantas, tapi kami tahu rencana Tuhan ajaib bagi setiap. Jadilah kehendak-Mu Dalam Tuhan nama atas Yesus. setiap kami. Utuslah kami sesuai dengan Ya, kehendak-Mu yang kami rindukan. Kehendak-Mu yang sempurna jadi atas kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini menurut kalender Tionghoa, hari pertama musim semi, kami berdoa supaya semi Injil itu terjadi di Tiongkok juga Tuhan. Sebagaimana waktu ini musim semi buat mereka. Hari ini tidak kebetulan anak-anakmu dari morning prayer ini mengajak kami untuk bersyafaat buat Tiongkok secara khusus. Bapak, ini kami siap jadi berkat. Bahkan kami tahu nggak sedikit orang-orang Indonesia yang ada di Tiongkok. Dan sebagian besar mereka itu anak-anakmu yang cinta Tuhan. Baik para pebisnis, baik para mahasiswa. Biarlah gereja Tuhan di Tiongkok bangkit. Berani menyatakan Injil itu. Tuhan, kami akan dorong saudara kami yang kami kenal di Tiongkok. Untuk hidup sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Terima kasih. Papa, berkati Pak Yakobus dengan timnya. Pelayanan more. Ya, untuk ada revival lagi. Tuhan terjadi. Sungguh nggak cuma namanya, tapi ada dampak yang luar biasa. Lewat pelayanan more ini. Terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Memberkati semua kami yang berkumpul hari ini. Bahkan hari ini Tuhan semua yang kami temui. Untuk kami berkati mereka dengan Injil Tuhan. Ini doa kami. Berdoa untuk Indonesia secara khusus Tuhan. Pemerintah kami. Tuhan, kami tahu Jokowi itu Tuhan yang pilih. Tapi banyak orang gak suka. Dan para penjahat yang gak suka. Terus lindungi Tuhan Presiden kami. Berkat-Mu atas hidupnya. Hikmat-Mu. Beri Tuhan penjagaan yang kuat. Dari semua serangan musuh. Senjata-senjata yang dikirimkan oleh setan-setan. Karena gak suka pemerintahan ini. Tuhan melindungi. Bahkan Tuhan, kami minta kepada Tuhan. Kami minta demi rencana kekal-Mu untuk Indonesia. Mampukan DPR, MPR mengamandemen undang-undang. Supaya Jokowi terpilih lagi untuk periode ketiga. Kami minta ini Papa. Demi rencana Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Papa bisa merubah undang-undang ini. Sungguh Tuhan. Apa yang dikatakan Pak Sam tadi. Ada banyak orang Tionghoa di Indonesia. Juga Tuhan, negara ini penduduk muslim terbesar di dunia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ini kesatuan hati kami. Baik yang via Zoom, Instagram, Facebook. Kami minta kehendak Tuhan dinyatakan. Periode ketiga Jokowi tetap memerintah lindungi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Ini hidup kami. Pakailah semau-mau Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara kami sedang berjuang berat untuk banjir di Pantura. Tuhan juga terus menyehatkan, melindungi mereka dari yang jahat. Terima kasih. Berkati semua aparat keamanan, buat tim SAR semuanya. Tuhan, cukup berat bencana di Indonesia selama awal tahun ini. Tuhan memberikan hikmat buat pemerintah. Tuhan lindungi. Karena begitu banyak biaya yang diperlukan negara ini. Untuk COVID, untuk bencana. Tuhan menolong. Terima kasih untuk kehebatan Tuhan buat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Dan jadilah berkat. Terimalah pengampunan dari Tuhan Yesus.
dan ampuni semua orang. Dan bersekutulah bersama Roh Kudus, maka kita nggak akan tersesat. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Foto dulu Pak Daniel. Jangan tidur dulu ya. Oh ya, ya. Foto dulu, foto. Siap, siap. Pak Didi. Kawan-kawan. Sambil saya umumkan, nanti jam 9.15 WIB kita belajar lagi, saya zoom lagi. 9.15 WIB sebentar. Ya. Ya, ayo. Kasih tahu ini ID-nya. Iya, Tadi Dokter Sri infoin ID-nya ya. iya ya, Sri. Bisa, ya. Yang SK Sri ya nanti. Oke, sip. Ya, thank you. Pak Didi. Baik, fotonya. Foto. Ayo. Oke, boleh kasih begini, boleh kita blessing. Begini dong, Yongi. For China, blessing for China, blessing Indonesia. Amin, amin, amin. Iya. Oke. Sudah fotonya? Shalom Indonesia. Iya. Sejahtera Terima atasmu. kasih. Puji Tuhan. Sampai nanti yang di IG dan Facebook 9:04 WIB. Sekarang jam berapa? Oh, jam 7 sudah. 2 jam 1/4 lagi. Sampai ketemu. Terima kasih William dari Rotterdam. Puji Tuhan. Doris. Ya.